Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamida dengan NIM 1901040058 dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6. Baiklah, pada video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen dakwah. Dan adapun pembahasan materi yang akan saya bahas pada video ini yaitu perencanaan dakwah. Langsung saja, pengertian perencanaan dakwah. Nah, rencana adalah suatu arah tindakan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Dari perencanaan ini akan mengungkapkan tujuan-tujuan keorganisasian dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna mencapai tujuan. Perencanaan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah takhtik. Perencanaan dalam dakwah Islam bukan merupakan sesuatu yang baru, akan tetapi aktivitas dakwah di era modern membutuhkan sebuah perencanaan yang baik dan menjadi agenda yang harus dilakukan sebelum melangkah pada jenjang dakwah selanjutnya. Adapun manfaat perencanaan secara umum. Nah, perencanaan membantu untuk menghindari penundaan-penundaan yang disebabkan oleh kegagalan melaksanakan suatu tindakan dan untuk kembali mengambil langkah tindakan sedini mungkin atas kegagalan. Jadi, perencanaan ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan dapat memberi manfaat bagi keberhasilan aktivitas dakwah, yaitu antara lain: yang pertama, dapat memberikan batasan tujuan atau sasaran dan target dakwah sehingga mampu mengarahkan para dai secara tepat dan maksimal. Yang kedua, dapat melakukan prediksi dan antisipasi mengenai berbagai problema dan merupakan sebuah persiapan dini untuk memecahkan masalah dakwah. Yang ketiga, merupakan usaha untuk menyiapkan kader dai dan mengenal fasilitasi, potensi dan kemampuan umat. Yang keempat, dapat melakukan pengorganisasian dan penghemat waktu dan pengolahannya secara baik. Yang kelima, fasilitas dan kemampuan insani serta material yang ada. Yang keenam, dapat dilakukan pengawasan sesuai dengan ukuran-ukuran objektif dan tertentu. Yang terakhir, merangkai dan mengurutkan tahapan-tahapan pelaksanaan sehingga akan menghasilkan program yang terpadu dan sempurna. Tanpa adanya sebuah perencanaan dakwah, maka departemen-departemen dakwah mungkin bekerja dengan tujuan yang saling bertentangan dan sebagai ujung-ujungnya dapat menghambat organisasi dakwah itu sendiri untuk bergerak secara efisien menuju sasaran-sasarannya. Kemudian jenis-jenis perencanaan dakwah. Nah, perencanaan dakwah ini yang pertama, jenis-jenisnya yang pertama, rencana strategi dan rencana operasional, di mana rencana strategi merupakan rencana yang berlaku bagi seluruh organisasi, yaitu menentukan sasaran-sasaran umum organisasi dan berusaha menempatkan organisasi tersebut ke dalam lingkungannya, serta mencakup perumusan sasaran. Nah, sedangkan rencana operasional adalah rencana yang menetapkan rincian tentang cara mencapai keseluruhan tujuan organisasi dan mengasumsikan adanya sasaran serta merumuskan cara-cara untuk mencapai sasaran tersebut. Yang kedua, rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek adalah rencana dengan menentukan target selesainya waktu paling tidak selama 1 tahun. Nah, sedangkan rencana jangka panjang adalah penentuan target waktu 3 tahun ke atas. Klasifikasi tidak bisa ditentukan secara saklek, akan tetapi klasifikasi ini bisa berlangsung secara fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan umat atau kondisi yang berlaku. Yang ketiga, rencana yang mengarah dan rencana khusus, di mana rencana khusus adalah sebuah rencana yang telah dirumuskan dengan jelas serta tidak menyisakan ruang bagi interpretasi. Dalam rencana khusus ini memiliki beberapa kekurangan, sebab dalam rencana khusus dibutuhkan kemampuan untuk memprediksi tentang segala hal tentang sebuah perencanaan dakwah. Oleh karena itu, sebuah manajemen harus fleksibel dalam menanggapi perubahan-perubahan yang sifatnya tidak terduga.
Adapun yang keempat, rencana sekali pakai. Rencana sekali pakai adalah rencana yang digunakan sekali saja, yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan situasi khusus dan diciptakan sebagai respon terhadap kepuasan-kepuasan yang tidak terprogram yang diambil oleh manajer. Adapun materi selanjutnya itu dasar-dasar perencanaan dakwah. Yang pertama, ada multinitas sasaran secara sepintas. Boleh jadi aktivitas organisasi dakwah itu hanya bertujuan pada konteks ubudiyah atau vertikal saja yang sasarannya itu keimanan. Dengan kata lain, sasaran dakwah diorientasikan untuk mengislamkan yang belum Islam, menambah keimanan bagi yang sudah beriman, memberi jawaban umat pada permasalahan kehidupan beragamanya. Yang kedua, sasaran yang ditetapkan dakwah. Nah, sasaran yang ditetapkan adalah pernyataan-pernyataan resmi organisasi agar dipercaya oleh publik sebagai sasarannya. Dalam organisasi dakwah, sasaran ini bisa dalam bentuk pamflet, selebaran, dan buletin yang dikeluarkan. Dan yang ketiga, cara tradisional menetapkan sasaran dakwah. Penempatan sasaran tradisional adalah sasaran ditetapkan kemudian diklasifikasikan menjadi sub-sasaran. Dalam organisasi dakwah, usaha-usaha para dai ini di berbagai tingkat organisasi disesuaikan untuk memenuhi sasaran-sasaran yang ditentukan di wilayah tanggung jawab mereka. Dan yang keempat, manajemen berdasarkan sasaran. Pada manajemen berdasarkan sasaran ini merupakan salah satu manajemen yang banyak digunakan oleh organisasi. Manajemen berdasarkan sasaran atau MOOC, manajemen by objektif, yaitu manajemen di mana sasaran di kinerja yang terperinci ditetapkan bersama-sama oleh anak buah dengan pimpinan. Seperti itu. Nah, adapun materi yang terakhir yaitu sisi kelemahan sebuah perencanaan. Ada argumen yang mengatakan bahwa adapun sisi kelemahan daripada perencanaan itu, yang pertama, perencanaan dapat menciptakan sebuah kekakuan. Kemudian yang kedua, rencana tidak dapat dikembangkan bagi suatu lingkungan masyarakat dinamis. Yang ketiga, rencana-rencana formal tidak dapat menggantikan intuisi dan kreativitas. Dan adapun yang keempat, rencana memusatkan pada persaingan. Walaupun ada sebuah sisi kelemahan dalam menyusun dan melakukan perencanaan, namun itu semua harus dijadikan sebuah motivator untuk lembaga dakwah, khususnya para dai, dalam melakukan program aktivitas dakwahnya. Karena kelemahan tersebut merupakan peluang untuk meningkatkan kreativitas dan etos kerjanya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.